Pengendalian sosial merupakan sebuah mekanisme yang digunakan untuk mengarahkan anggota masyarakat yang ada di dalam sebuah lingkungan untuk melaksanakan nilai serta norma sosial yang berlaku di dalamnya, di mana setiap individunya dibujuk, dianjurkan, atau bahkan dipaksa untuk dapat menyesuaikan diri pada kebiasaan serta nilai hidup yang ada pada suatu kelompok masyarakat tertentu. Terdapat beberapa bentuk-bentuk dari pengendalian sosial. Yang pertama yaitu teguran. Teguran dilakukan dengan memberikan kritik secara langsung, secara terbuka, sehingga pelaku penyimpangan sosial tersebut dapat langsung sadar akan kesalahan yang diperbuat. Yang kedua yaitu pengendalian sosial dapat berupa desas-desus yang merupakan sebuah perilaku bertukar informasi yang dilakukan oleh seseorang tanpa adanya bukti konkret yang jelas mengenai sebuah peristiwa atau perilaku yang negatif. Bentuk pengendalian selanjutnya yaitu sanksi yang dapat menimbulkan rasa takut untuk melakukan hal yang sama. Bentuk sanksi ini sendiri juga memiliki dua manfaat, yaitu membantu seseorang agar sadar akan perilaku penyimpangan sosial yang telah dirinya lakukan dan menjadi sebuah peringatan atau pelajaran bagi anggota masyarakat lain agar tidak melakukan kesalahan yang sama. Selanjutnya yaitu melalui pendidikan. Semakin tinggi pendidikan seseorang, maka pemahaman mengenai nilai dan norma yang ada akan lebih baik serta dapat mempraktikannya dalam situasi nyata dan membantu untuk membawa perubahan terhadap lingkungan masyarakat sekitar. Yang terakhir adalah melalui agama. Di dalam agama diajarkan untuk setiap orangnya menjaga hubungan yang baik satu sama lain. Di dalam ajaran agama pula, terdapat berbagai larangan serta perintah untuk menjauhi hal-hal negatif yang dapat menjadi penyimpangan sosial, karena kelak akan mendapatkan sanksi. Lalu apa sih yang dimaksud dengan pengendalian sosial preventif, represif, formal, informal, kuratif, serta partisipatif? Yang pertama, pengendalian sosial preventif, di mana pengendalian sosial ini merupakan sebuah pengendalian yang terjadi pada lingkungan masyarakat sebelum adanya atau terjadinya sebuah perilaku yang menyimpang. Pengendalian ini biasanya dilakukan oleh seseorang melalui sosialisasi mengenai norma-norma yang ada, pendidikan masyarakat sekitar, penyuluhan masyarakat, serta memberikan nasihat dan konsekuensi agar tidak terjadi penyimpangan sosial. Yang kedua yaitu pengendalian sosial represif. Pengendalian ini dilakukan apabila telah terjadi penyimpangan pada sebuah lingkungan masyarakat. Upaya yang dilakukan yaitu memberikan konsekuensi bagi yang melanggar, yaitu berupa hukuman yang sepadan. Berdasarkan petugas pelaksananya, jenis pengendalian sosial dibagi menjadi dua, yaitu formal dan informal. Pengendalian formal dilakukan oleh lembaga resmi yang mencanangkan peraturan serta nilai dan norma resmi di dalam sebuah lingkungan yang ada. Pengendalian informal yaitu pengendalian yang dilakukan dalam sebuah kelompok masyarakat yang memiliki sifat tidak resmi. Contohnya ketika kita berkumpul dengan anggota keluarga maupun teman. Pengendalian sosial berdasarkan sifatnya dibagi menjadi dua, yaitu pengendalian sosial kuratif dan partisipatif. Pengendalian kuratif dilakukan melalui pembinaan serta penyembuhan kepada pelaku penyimpangan sosial untuk mengubah nilai dan norma yang ada pada dirinya. Pengendalian kuratif dapat kita lihat melalui rehabilitasi yang diberikan kepada para pengguna obat terlarang atau narkoba, serta minuman beralkohol. Kemudian pengendalian sosial partisipatif, yaitu pengendalian yang dilakukan dengan mengikutsertakan pelaku penyimpangan sosial yang sudah merubah dirinya untuk membantu memperbaiki nilai serta norma pelaku penyimpangan sosial yang lain. Lalu bagaimana sih cara melakukan pengendalian sosial? Pengendalian sosial dapat dilakukan melalui dua cara, yaitu dengan persuasif atau tanpa paksaan, dan dengan koersif atau dengan paksaan. Cara mana yang akan dipakai sebaiknya tergantung pada siapa pengendalian hendak diperlakukan dan dalam keadaan bagaimana seseorang tersebut.
Selanjutnya terdapat contoh praktik pengendalian sosial, yaitu pengendalian sosial dalam pencegahan serta penanganan perilaku seks bebas di Desa Cikereh, Kecamatan Jatinangor, Kabupaten Sumedang. Pada studi kasus ini, Perumahan Puri Indah RW 7 Dusun Ciawi dijadikan lokasi penelitian karena lokasi dekat dengan universitas, sehingga mayoritas penduduk adalah mahasiswa, lingkungan cukup elit, masyarakat kota hidup individualisme, dan lingkungan bebas untuk dijadikan tempat tinggal. Penelitian dilakukan dengan pendekatan kualitatif. Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam, observasi, dan studi dokumentasi. Hasil menunjukkan bahwa sudah banyak terjadi kasus perilaku seks bebas yang dilakukan oleh mahasiswa di Puri Indah. Kasus yang terjadi tidak hanya terjadi antar lawan jenis, tetapi juga sesama jenis. Perilaku seks bebas tersebut terjadi karena remaja dalam masa transisi sehingga dorongan seksual meningkat. Lantas apa yang dilakukan? Pengendalian sosial yang dilakukan pada kasus ini yakni memberikan peraturan lisan dan tertulis yang dibagikan kepada setiap warga agar mematuhi tata tertib pencegahan perilaku seks bebas, mengumpulkan data lengkap penghuni, bekerja sama dengan satpam untuk berkeliling serta memeriksa portal sebelum tamu asing masuk, dan meminta ketua RT dan RW memantau apabila ada laporan kegiatan yang mencurigakan, seperti membiarkan tamu lawan jenis masuk dan singgah selama beberapa hari tanpa disertai keterangan.